Oke. Puji Tuhan, semuanya boleh kembali lagi hadir di malam hari ini. Setelah 1 minggu lalu kita boleh bertemu, dan pada malam hari ini pastinya adalah malam yang boleh dikatakan juga luar biasa ya, dengan penyertaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua selama 1 minggu. Dan perjalanan 1 minggu itu bukanlah satu perjalanan yang pasti, di dalam perjalanan yang pasti akan begitu, seperti kita selalu bangun tidur, oh iya besok saya akan bangun lagi, tapi setiap saat itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu setiap harinya, setiap saat adalah juga luar biasa untuk kita semua. Dengan apapun juga tantangan yang sedang kita hadapi, mungkin juga tantangan karena dampak dari pandemi ini, baik juga tantangan mungkin di dalam kesehatan kami, dan juga untuk tantangan di dalam pekerjaan ataupun juga hubungan antara suami istri, anak-anak, dengan juga mungkin antara siblings ya, adik dengan kakak, dan banyak hal lagi di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kita. Namun untuk itu kita boleh kembali bertemu pada malam hari ini, sudah pastinya itu adalah pemberian Tuhan, karena kita tidak dapat mengatur waktu kita dengan kebisaan kita sendiri. Dan untuk itu kita akan segera mulai sesi kita pada malam hari ini. Akan kita awali dengan doa buka oleh Sister Cindy. Silakan Cindy. Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk mengundang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam. Tuhan Yesus, Kau sangat baik pada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh satu Zoom ini ya Bapa, untuk kami mendengarkan akan firman-Mu. Untuk kami mendengarkan Tuhan apa yang Kau bicarakan pada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini terutama kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hadir di hati kami Tuhan. Biar kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan selalu bersandar pada Engkau Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan apa perintah Engkau Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Untuk kami lakukan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mohon pada Engkau ya Tuhan, untuk device yang akan kami gunakan Tuhan. Tuhan, kami hanya terbatas Tuhan jaringan ini. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kami device yang baik dan jaringan yang baik Tuhan. Dan biarlah Bible Study ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan pada saat ini, ampuni segala dosa kami juga ya Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa yang tidak layak Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, karena darah Yesus yang menyucikan kami, hingga kami boleh dilayakkan, hingga kami boleh Tuhan di sini bersekutu Tuhan, dan berdoa dan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah Tuhan, untuk kami boleh Tuhan selalu berserah pada Engkau di dalam acara ini. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan membantu juga untuk Ate Iren yang akan membawakan firman ini Tuhan. Sertailah mulutnya Tuhan, dan biarlah perkataan ini hanya memuliakan nama Engkau saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Sister Cindy. Dan pembahasan kita malam hari ini adalah sesi kedua, di mana dengan topik Growing Up into Christ. Growing up into Christ ya. Di pendahuluan di mana sesi kita yang lalu adalah bagaimana kita mengetahui akan spiritual life kita. Kita itu ada di posisi spiritual life yang seperti apa, dan bagaimana kita juga pastinya akan melewati atau menaiki juga tangga-tangga kehidupan spiritual kita. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita segera dengar langsung ya dari Irene, dan mungkin ada sedikit brief summary mungkin bagi yang belum sempat hadir minggu lalu. Ate Irene boleh membagikan summary dari pertemuan kita di minggu lalu. Good morning, Ate Irene. Well, good evening, all of you. It is morning here, my time, but it's evening your time. So good evening, everyone.
Selamat malam untuk Anda semua. Di sini adalah pagi hari dan di Indonesia adalah selamat malam untuk Anda semua. So just like what Miranda was saying, the reason why I decided for us to do a Bible study on this topic is because I wanted to do a self-reflection of where I am in my spiritual growth. Seperti yang disampaikan Miranda, alasan mengapa saya mau membagikan tentang tema pendalaman Alkitab ini adalah karena saya ingin merefleksikan diri saya dalam kehidupan spiritual saya. Because I think this is an important question that each one of us have to ask of ourselves. Am I growing in Jesus? Ini merupakan pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita bertumbuh di dalam Yesus? And last week, we read a story on John chapter 5 regarding the man that was at the pool of Bethesda. Minggu lalu kita mendengar suatu cerita di Alkitab tentang seorang pria yang terbaring di pinggir kolam Bethesda. And as we went through the story, we realized that he has been in this condition of being paralyzed for 38 years. Dan ketika kita membaca cerita ini, pria ini sudah dalam posisi terbaring lumpuh selama 38 tahun. And Jesus felt so sorry for him because he's been in this very sorry position for such a long time. Dan Yesus pun merasa iba kepada orang ini karena pria ini sudah berada dalam kondisi yang mengenaskan selama bertahun-tahun. And what's interesting, we went through the story and Jesus asked him if he wants to be made well. Dan kita lanjutkan ceritanya, Tuhan bertanya kepada pria ini apakah dia mau disembuhkan. It seems like it is such a silly question really for Jesus to ask. Sebenarnya ini pertanyaan yang agak tidak patut ditanyakan oleh Yesus. I mean, who doesn't want to be well? Maksudnya, siapa yang tidak ingin disembuhkan? Not one of us who are feeling pain or being sick would not want to be well. Orang yang biasanya berada di dalam posisi sakit atau tidak baik, pastinya ingin disembuhkan. But yet, instead of answering the question with a yes or a no, the man gave an excuse for his answer. Bukannya menjawab pertanyaan dengan ya atau tidak, tetapi pria ini menjawabnya dengan alasan. And his excuse is, there's no one to help me to be well. Dan alasannya adalah tidak ada seorang pun yang membantu saya agar saya bisa sembuh. But yet when he looked at Jesus, there was hope and there was faith that he held on to Jesus's words when Jesus asked him to rise up. Tetapi pria ini melihat adanya harapan dan iman di mata Yesus sehingga membangkitkan keinginannya untuk disembuhkan. And what's interesting, which we didn't go through this part of the story last week. Dan ada bagian yang menarik dalam cerita ini minggu lalu. Let's open our Bible to John chapter 5 and we're going to read verse 14. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." So the man had been made well, and Jesus's command to the man is, sin no more. Yesus bertemu dengan pria ini dan dia berkata, "Engkau telah sembuh." Dan perintahnya kepada pria ini adalah, jangan berbuat dosa lagi. So I want to ask each one of us a question, and I would like to receive an answer if someone can please give an answer to this question. Saya mau
menanyakan suatu pertanyaan kepada Anda semua, dan saya berharap ada yang menjawab pertanyaan ini. What will it take for you to sin no more? Apakah yang dibutuhkan oleh Anda supaya Anda tidak berdosa lagi atau berbuat dosa lagi? Silahkan dijawab. There is no right and wrong answer. Please don't be afraid that you're going to say the wrong answer. I just want to know your thoughts. What would it take for you to not sin anymore? Saya hanya ingin mengetahui pikiran Anda semua. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah. Holy Spirit. You need the Holy Spirit in order for us not to sin anymore. Okay. Thanks, Miranda. Any other thoughts? Ada pikiran yang lain, jawaban yang lain? Silakan. Juga mungkin kalau belum ada, we need Jesus. Ada yang jawab di chat. Okay, so we need Jesus, I see. So Sacrifice. what's that? We need to sacrifice things. Sacrifice things. Yeah, in maybe order like time or, hours, I see. Go away from sin. Repent. We need to die. Okay. There are several answers. So we need to die. We need to go away from sin. We need the Repent. Holy Spirit. We need Jesus. We need to repent. I see. Okay. Well, thank you so much for your input. And so the question is, are we doing that already? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukan hal-hal tersebut? Have we asked the Holy Spirit to come into our hearts? Apakah kita sudah mengundang Roh Kudus untuk datang ke Do we dalam have hati kita? Jesus in our heart? Apakah kita memiliki Yesus di dalam hati kita? Have we repented from our sin? Apakah kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita? Have we gone away from our sin? Apakah kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita? What's the answer? Struggling. Bagaimanakah jawabannya? Struggling. We Okay. invite. Is it like, do we see it like it's a tug of war? It's like Tarik tambang. Have you ever played tug of war? It's Yes. like, sometimes we get pulled, sometimes we go back. So it's that kind of a struggle. Ya, kita seperti sedang bermain tarik tambang dengan dosa-dosa kita. Because unless we overcome our sin, the Bible says we will not be able to be with Jesus eternally in the kingdom of heaven. Karena berdasarkan Alkitab dikatakan bahwa kita harus bisa mengatasi dosa-dosa kita supaya kita bisa bersama dengan Yesus di dalam kekekalan nantinya. So all these answers that I have heard are good answers, but now the question is, how do we achieve these things that we feel will help us to overcome sin where we will sin no more? Jawaban-jawabannya sudah baik sekali, tetapi bagaimanakah posisi kita terhadap jawaban-jawaban tersebut supaya kita tidak mengulangi dosa-dosa kita? Therefore, I want us to really study this so that we can understand more fully where we are in our Christian growth. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hal ini supaya kita memiliki pertumbuhan di dalam kehidupan spiritual. But before we start, let us pray one more time. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Father in heaven, I have no wisdom to share. Bapa yang di surga, kami tidak memiliki hikmat apa-Mu. Therefore, I need the outpouring of the Holy Spirit into my heart, Natalia's heart, and every person that's listening today. Oleh karena itu, kami memerlukan curahan Roh Kudus Tuhan untuk Airin, hamba-Mu, dan juga kami semua pada malam hari ini.
Help us, Lord, that not one word that are spoken out of me comes from me, but only from you directly. Bantulah agar semua ucapan kami hanya berasal daripada Tuhan saja. And help each one of us that is listening to your word to be fed by your word so that we can grow to be like Jesus. Bantulah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan supaya kami diubahkan dan bertumbuh seperti Yesus. We ask this all in the precious name of Jesus. Kami minta dalam nama yang kudus yaitu Yesus. Amen. Amin. I have a friend who always gave me this answer whenever he does something wrong. Saya memiliki seorang teman yang selalu menjawab hal yang sama ketika dia melakukan hal yang salah. He says, I'm only a baby Christian. I don't know anything else. Saya ini hanyalah bayi Kristen, saya tidak tahu apa-apa lagi. But then he's been saying this for the past 5 years that he is just a baby Christian. Dia terus mengatakan hal ini selama 5 tahun bahwa dia masih bayi dalam kehidupan kekristenannya. But if we read our Bible in Ephesians 4, verse 13 through 15, God does not want us to continue to be a baby for too long. Tetapi kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 15, Yesus tidak ingin kita berada di dalam posisi bayi ini terlalu lama. You know, yes, there is a time when our baby was just born where our baby had to learn how to crawl, how to walk, how to talk. Ya benar, ada bayi yang baru lahir di mana dia harus belajar untuk merangkak, untuk berjalan, berbicara, dan sebagainya. And there is a time period for that process. Memang ada suatu waktu untuk proses tersebut boleh berjalan. But when a teenager still have to learn to walk and to talk, then there is a learning disability or there's something wrong with the development of that teenager. Tetapi kalau seorang remaja baru mulai belajar berjalan, berbicara, berarti ada kelemahan secara fisiknya atau kemampuannya untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. None of us as parents ever want our children to stay in a position where they continually be in the same level. Tidak ada orang tua yang mau anaknya berada di dalam posisi yang sama untuk waktu terus-menerus. That's why we put our children in education so that they can grow in learning. Oleh karena itu orang tua akan menempatkan anak-anaknya di dalam pendidikan supaya mereka akan terus bertumbuh dalam pembelajaran. Just as much as we are concerned for the development of our children, God is concerned for the development of our spiritual growth. Seperti kita begitu perhatian kepada perkembangan pendidikan anak-anak kita, begitu juga dengan Yesus, di mana Yesus perhatian dengan perkembangan kehidupan spiritual kita. Therefore, Apostle Paul wrote in Ephesians 4, verse 13 through 15, oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. It is God's intention for you and me to grow in our spiritual walk into a mature Christian. Merupakan tujuan dari Yesus agar kita ini memiliki pertumbuhan, agar kita bisa mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. In fact, God has such a big aspiration for us that He says we can measure to the fullness of Jesus Christ. Bahkan Yesus memiliki aspirasi yang besar
agar kita memiliki kepenuhan di dalam Kristus. But the problem is, are we so comfortable being in the same position for 38, 39, 50 years? Apakah kita sebenarnya terlalu nyaman di dalam posisi kita selama 38 tahun, 39 atau 50 tahun? And so when God asks us, do you want to be healed? Do you want to grow? We have all kinds of excuses. Dan ketika Yesus bertanya, apakah Anda mau disembuhkan? Apakah Anda mau bertumbuh? Kita memiliki banyak alasan yang kita sampaikan kepadanya. Our excuse is, I am just a weak human. Jawaban kita kepadanya, saya hanyalah manusia yang lemah. Maybe my situation doesn't allow me to grow because I'm always tackling problem after problem. Mungkin situasi saya yang membuat saya tidak bisa bertumbuh karena saya terus-menerus menghadapi masalah. Whatever our excuse is, I want us to understand it is never God's intention for us to stay in the same level. Apapun alasan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mau agar kita berada di posisi yang sama terus-menerus. So as we study this, let us have an open mind and let us ask these important questions to ourselves, not looking and pointing at other people, but looking at our personal self. Ketika kita mempelajari ini semua, marilah kita menanyakan hal ini kepada diri kita sendiri, bukannya menunjuk pada orang lain. Where am I in my spiritual growth? Di manakah saya dalam kehidupan spiritual saya? According to a book that I've been reading by Dr. Timothy Jennings, he says there are 7 levels of spiritual maturity. Menurut buku yang sedang saya baca dari pengarang Timothy Jennings, ada 7 level dalam kedewasaan spiritual. And we are going to look at level number 1, which is the very basic. Kita akan melihat pada malam hari ini level pertama yang merupakan paling dasar. A statistics was given to young people of the Seventh-day Adventist Church. Ada suatu penelitian statistik yang diberikan kepada orang-orang muda di gereja Advent Masehi hari ke-7. And according to the statistics, it says that more than half of the Seventh-day Adventist youth will leave the church by the time they are 18. Statistik ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang-orang muda di gereja Masehi Advent hari ke-7 akan meninggalkan gereja ketika mereka sudah berumur 18 tahun. This statistics is done in America, not in Indonesia. Statistik ini dilakukan di Amerika dan bukan di Indonesia. Because the American culture is, after the age of 18, you are an adult and you can make your own decisions without me as a parent telling you what to do. Karena di dalam budaya Amerika, ketika Anda sudah berumur 18 tahun, Anda sudah dewasa, dan Anda bisa memutuskan keputusan Anda sendiri tanpa ada bantuan dari orang tua. So the moment they get to the age of 18, they feel that now they have freedom where they can do what they want to do without being under the parents' control. Karena ketika Anda sudah berumur 18 tahun, Anda memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang Anda mau dan tidak lagi berada di dalam kendali dari orang tuanya. So when they ask the question, why did you leave the church? Dan ketika peneliti ini bertanya, mengapa Anda mau meninggalkan gereja? The answers by these young people is, there's no fun on Saturdays until the sun is down. Jawaban orang muda adalah, tidak ada kesenangan pada hari Sabtu sampai matahari terbenam. So Saturdays or Sabbath is looked upon as a burden, not a delight. Jadi hari Sabtu atau Sabat itu bukanlah menjadi hari kenikmatan, merupakan menjadi suatu beban. And they said there's just too many rules to follow. Dan mereka mengatakan ada terlalu banyak peraturan yang harus diikuti.
And another thing that they say is, I want to enjoy life. I want to have freedom. Mereka berkata, saya ingin menikmati kehidupan. Saya ingin menikmati kebebasan. And a sad thing about it is that the remainder of the Seventh-day Adventist youth who does stay in the church, dan untuk para anggota dari gereja ini yang sisanya, unfortunately, they feel that even though they are in the church, they don't have the assurance of salvation. Bahkan mereka merasa bahwa mereka ini tidak memiliki kepastian akan keselamatan. Let me ask you this question. Do you have the assurance of salvation? Saya mau bertanya, apakah Anda memiliki suatu jaminan akan keselamatan? So these youth feel that they have to go to church in order to receive salvation. Jadi untuk kelompok orang muda ini merasa mereka harus pergi ke gereja supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. And when they were asked the question, why do you feel that you cannot receive the assurance of salvation? Dan ketika mereka ditanya mengapa Anda tidak memiliki jaminan akan keselamatan, they said, because there's a lot of more work that I have to do in order for me to be saved. Dan orang muda ini berkata, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan supaya saya bisa diselamatkan. I am not a good enough person. Saya bukanlah orang yang cukup baik. It seems like I lie so easily. Seakan-akan saya mudah sekali untuk berbohong. And some of them says, I wish I can be completely good, but it's not always easy. Saya berharap saya bisa menjadi orang yang benar-benar baik, tetapi itu tidak selalu mudah. Just like what we talked about, is like a tug of war. Seperti yang tadi kita bicarakan, seperti tarik tambang. And then there are a lot of them that says, oh, I don't know if I can choose the right thing when the time of trouble comes before Jesus comes the second time. Dan mereka berkata, saya tidak tahu apakah saya bisa memilih hal yang benar ketika masa kesulitan itu datang. So, do we have these same insecurities? Apakah kita memiliki hal-hal insecurity yang sama seperti yang if mereka we're rasakan? honest to ourselves, do we think the same way as these youth? Apakah kita memiliki cara berpikir yang sama dengan orang muda ini? So the question is, what is the root of this type of thinking that the young people, according to the survey, have? Jadi pertanyaannya adalah, apakah akar permasalahannya sehingga para orang muda ini memiliki pemikiran seperti hal-hal itu? And if we do think the same way as they do, what's the reason why we think that way? Kalau kita memiliki pemikiran yang sama dengan para orang muda tadi, mengapa kita berpikir seperti hal itu? If you look at this t-shirt, kalau kita melihat kaos ini, the question is, did you pray today? Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah berdoa hari ini? But the picture of the shirt seems like it's a very condemning question. Tetapi kalau kita melihat dari gambarnya, itu seperti pertanyaan yang menyudutkan Anda. Sorry, I had to close my window. And did we ever ask these questions in this kind of attitude to our children? Apakah kita pernah menanyakan pertanyaan ini kepada anak-anak kita dengan cara yang sama? Did you pray today? Did you have your personal devotion? Dengan wajah yang sama dengan gambar ini, apakah Anda sudah berdoa? Apakah Anda sudah renungan pagi? So when we are asked this question, it was in a way like, oh, I better say yes or else I'm going to be in trouble. Kalau Anda bertanya seperti itu, anak-anak pasti merasa saya harus jawab iya, kalau enggak nanti saya dalam masalah. So with the tone of voice of asking this question, we are already trying to put guilt if they do not do it. Kalau bertanya dengan intonasi nada seperti itu,
Seakan-akan kalau mereka tidak melakukannya, mereka sudah pasti salah. If you come across this sign, Kalau Anda melewati tanda ini, caution, Jesus Christ is coming soon. Are you ready for the great day of judgment? peringatan, Yesus Kristus akan datang segera. Apakah Anda sudah siap untuk hari penghakiman itu? What is the first emotion that comes into your mind? Emosi apakah yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda? Because it's a great day of judgment, is it fear or is it excitement? Ketika hari penghakiman itu datang, apakah itu merupakan suatu hari yang penuh sukacita atau hari yang penuh dengan ketakutan? To me, judgment seems to be something that should be afraid of, not to be excited of. Bagi saya, penghakiman itu sesuatu hal yang harus saya takuti, bukan sesuatu yang harus saya nikmati. Or if you come across to this picture, how would you feel? Kalau Anda melihat gambar ini, bagaimanakah perasaan Anda? This is what happens to a soul when they reject Christ as the Lord God Almighty. Apakah yang terjadi pada suatu jiwa jika mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita? Do you want to burn in hell forever? Apakah Anda mau dibakar di neraka untuk selamanya? If we are honest to ourselves, when we look at these things, it is not excitement that we have, but it is fear that is controlling us. Kalau kita melihat gambar ini, bukanlah suatu kenikmatan yang kita rasakan, melainkan suatu ketakutan. Therefore, we look at heaven as a better choice than hell. Oleh karena itu, kita melihat surga sebagai suatu pilihan yang lebih baik daripada neraka. Who wants to burn eternally? Siapa yang mau dibakar selama-lamanya? Everybody wants to be in heaven where Revelation 21 verse 4 says there will be no more death, neither sorrow nor crying. So it's just fullness of joy and peace and happiness. Karena semua orang ingin berada di surga, karena tidak akan ada air mata di sana, tidak akan ada maut, tidak akan ada perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. So then is heaven just an escape from all of these bad things that we could have experienced in hell? Apakah surga merupakan suatu pelarian dari segala hal yang menyeramkan yang akan kita alami di neraka nantinya? Is it just to escape from all of our problems? Atau hanya berlari dari semua masalah-masalah kita? So the question today I'm asking each one of us is, what is my motivation in worshiping God? Jadi pertanyaan saya untuk Anda semua, apakah motivasi kita semua dalam memuji Tuhan? Why am I still in church? Mengapa saya masih berada di dalam gereja? Why am I worshiping Jesus and following Jesus? Mengapa saya masih memuji Tuhan dan mengikuti Yesus? And let's be honest now, don't try to fool ourselves by saying nice things that we want to hear. Jangan kita menipu diri kita sendiri dengan mengatakan hal-hal indah yang ingin kita dengar. But it's time for us to do a self-inspection about what is my true motivation. Mari kita melakukan pengecekan diri kita masing-masing. Apakah yang menjadi motivasi kita? When we are fearful of something or when we are hopeful for a reward, it is the amygdala, which is the emotional center of the brain, that is activated. Ketika kita ketakutan ataupun kita berharap akan sesuatu, ada suatu bagian di otak kita yang bernama amygdala sebagai pusat pengendali emosi kita. And there can only be one master in the brain. Dan hanya ada satu tuan di dalam otak kita. If the amygdala is the master, then the frontal lobe, which is where we do judgment and reasoning, would have to be the servant.
Kalau amigdala sebagai tuannya, maka otak depan yang bertugas untuk melakukan pemikiran dan juga penilaian, dia akan menjadi hamba dari amigdala ini. But if the frontal lobe is the master, then the amygdala would have to be the servant. Kalau otak depan yang menjadi tuannya, maka amigdala ini yang menjadi hambanya. God wants us to serve him, to worship him, not out of our emotional imbalances, but with a mind that is rooted in judgment and reasoning. Tuhan ingin kita menyembah Dia bukan karena perasaan emosi kita, tapi dari suatu kesatuan pikiran yang berakar di dalam hati kita. The reason is because what we are thinking will affect our action. Karena apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi aksi kita. And our repeated action becomes our habit. Dan aksi yang kita lakukan berulang kali akan menjadi suatu kebiasaan. And our habit is our character. Dan kebiasaan kita akan menjadi karakter kita. And our character determines our destiny. Dan karakter kita akan menentukan takdir kita. So the reason why sometimes we cannot overcome our sin is because it has become a habit. Terkadang kita tidak mampu mengatasi dosa-dosa kita karena itu sudah menjadi kebiasaan. And see, one thing about habit, we don't even think about it anymore because it just comes naturally. Dan satu hal tentang kebiasaan itu kita tidak perlu berpikir lagi karena terjadi secara alamiah. And God created us to do some habits so that we don't have to use so much of our brain to do some actions. Dan Tuhan mengizinkan kebiasaan kita supaya kita tidak memerlukan otak kita terlalu banyak bekerja untuk melakukan hal-hal tertentu. So for example, when we tie our shoes, we don't have to think about it. It just comes naturally because we've done it over and over again. Seperti contohnya mengikat tali sepatu. Kita tidak perlu berpikir lagi karena kita sudah melakukannya berulang-ulang kali. But the problem is bad habits also become so natural that we don't even think about it when we are doing it. Tetapi sayangnya kebiasaan buruk juga menjadi kebiasaan yang kita akan lakukan secara alamiah tanpa berpikir lagi. So the question is, has it become your habit to be fearful? Apakah sudah menjadi kebiasaan bagi Anda untuk selalu berada dalam ketakutan? And it becomes so naturally that what comes first into our mind when, for example, we get a bad news, we get afraid. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat alamiah, seperti kita mendapatkan kabar buruk, kita selalu ketakutan. And I'm not saying that we should not be afraid when we receive bad news, but how do we handle that fear is the most important question. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu takut untuk mendengar kabar buruk, tetapi bagaimana kita mengatasi ketakutan kita. I was sharing with you how a couple of weeks ago, my husband had to do an MRI on his shoulder. Ketika minggu lalu, suami saya harus melakukan MRI pada bahunya. And my habit is always thinking the worst is going to happen. Dan kebiasaan saya selalu berpikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi. So when he was going through that process, my fear is what's going to be the result of the MRI. Dan ketika suami saya menjalankan proses MRI, pikiran saya ketakutan apa yang terjadi dengan hasil MRI. See, my excuse is if I think of the worst, then I can be prepared for the worst. Dan alasannya adalah kalau saya sudah memikirkan yang terbaik, saya bisa mempersiapkan apa yang harus saya lakukan. But Jesus says is a wrong way of thinking. Tetapi Yesus mengatakan itu cara berpikir yang salah. In Luke 21 verse 26, Jesus says if we hold on to fear, then man's heart will fail them for fear. Di dalam Lukas 21 ayat 26 dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa
So when we hold on to fear, we are actually failing ourselves. Kalau kita terus-menerus ketakutan, kita akan membuat diri kita jatuh. And fear is actually a slave mentality. Dan ketakutan adalah merupakan mental dari perbudakan. Do you remember the children of Israel when they were slaves in Egypt? Kita ingat pada bangsa Israel ketika mereka masih menjadi budak di tanah Mesir. And if we look at Exodus chapter 1, kalau kita melihat di Keluaran pasal pertama, we're going to take a look at verse 11 and verse 12 in how Pharaoh made the children of Israel into slaves. Kita akan melihat di Keluaran 1 ayat 11 dan 12 bagaimana Firaun membuat bangsa Israel menjadi budak-budak mereka. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. And then verse 13. Ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. After so many years in Egypt, setelah bertahun-tahun berada di Mesir, living with fear, hidup di dalam ketakutan, the Israelites have become a mindset of the slave mentality. Bangsa Israel sudah memiliki mental perbudakan. They do things fear of punishment or hoping to gain rewards. Mereka melakukan hal karena mereka takut akan hukuman dan juga untuk mendapatkan hadiah. In fact, during that time, they were conditioned not to think for themselves, but just being afraid of punishment or hoping that if they do good, then they will receive some kind of reward. Jadi apa yang mereka lakukan adalah supaya mereka tidak dihukum atau mereka melakukannya untuk mendapatkan suatu imbalan. And this condition was conditioned by Pharaoh in order for them to be controlled. Dan kondisi ini diberikan oleh Firaun supaya Firaun bisa mengendalikan bangsa Israel. This was never God's intention for his people to be in this mindset. Dan ini bukan tujuan Tuhan agar umat-umatnya berada dalam kondisi seperti ini. When God created Adam and Eve in the beginning of time, they were perfect in his image. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka merupakan memiliki image yang sempurna sesuai dengan ciptaan Tuhan. So where did this fear originated from? Dan dari manakah asal mulanya ketakutan ini? And let's go ahead and open our Bible to Genesis chapter 3. Mari kita buka Kejadian 3. And we're going to go ahead and start with verse 8, 9, and 10. Kita buka Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." This is the first time in the history of humankind the word fear or afraid was felt. Di dalam sejarah umat manusia, baru pertama kali kata takut ini ditemukan. And the sad thing about it is that Adam and Eve was afraid of God, who was their closest companion. Dan yang menyedihkan adalah Adam dan Hawa
merasa ketakutan kepada Tuhan, padahal Tuhan adalah teman terdekat mereka. In Patriarchs and Prophets, it says that Jesus came to them every evening to spend time with them. Dalam buku para nabi dan bapa dikatakan bahwa Tuhan setiap malam itu datang kepada mereka untuk menghabiskan waktu bersama mereka. And to Adam and Eve, it was one of their best time of the day. Dan bagi Adam dan Hawa, waktu tersebut merupakan waktu yang terbaik sepanjang hari. But then all of a sudden, there was fear when they heard the footsteps of God walking in the garden. Dan tiba-tiba mereka merasa ketakutan ketika mereka mendengar ada langkah Tuhan Allah di dalam taman itu. Immediately, their first reaction is to hide from Him who is their creator. Langsung mereka bersembunyi dari Tuhan sebagai pencipta mereka. Therefore, fear originated when relationship with God broke apart. Asal mula ketakutan terjadi ketika hubungan kita dengan Tuhan itu telah hancur. Let me go ahead and just say that again. The reason why you and I are afraid is because there is a breaking apart of the relationship that we have with Jesus. Alasan utama saya dan Anda selalu merasa dalam ketakutan adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak. Therefore, last week when we read in Revelation 21, verse 7 and 8, minggu lalu ketika kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 7 dan 8, let's go ahead and turn your Bible there if you have your Bible with you. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang... Okay, let's go ahead and just stop there. Therefore, God says, if you are fearful and unbelieving and cannot overcome them, then we will not be able to enter into the gates of heaven. Dan firman ini berkata kalau misalnya kita orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Why? Because we have not overcome the brokenness of the relationship that we have with Jesus. Mengapa? Karena kita belum memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Yesus. Because remember, fear originated when the relationship with Jesus has broken apart. Ingatlah, ketakutan itu muncul ketika hubungan kita dengan Yesus itu telah rusak. We worry because we don't trust God. Kita khawatir karena kita tidak percaya kepada Tuhan. We're afraid because we don't trust God. Kita takut karena kita tidak percaya kepada Tuhan. So if we don't trust God, who is it that we believe? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, siapakah yang kita percaya? John 8 verse 44 gives us the answer. It says, the devil, he was a murderer from the beginning. He does not stand in the truth. There is no truth in him. He is a liar and the father of lies. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. So the question is, do we believe the lies of the devil? Pertanyaannya adalah, apakah kita mempercayai kebohongan dari iblis? Because it's his way of controlling us through fear. Karena merupakan caranya iblis untuk mengendalikan kita adalah melalui rasa takut. So it becomes a habit to each one of us. Dan ini menjadi kebiasaan bagi kita semua. When I learned this, I asked the Lord to please forgive me of my wrong habit of holding on to fear. Ketika saya mempelajari ini, saya berdoa kepada Tuhan, memohon maaf kepadanya atas kebiasaan buruk saya yang selalu berada dalam ketakutan. Because see, what we think in our mind becomes our action.
Karena apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu menjadi tindakan kita. When we are afraid in our mind, our actions will be based on worry, anger, and what we can do to try to resolve that problem by ourselves. Karena kalau kita selalu ketakutan dalam pikiran kita, maka tindakan kita itu akan selalu khawatir, dipenuhi dengan kemarahan, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara kita sendiri. But we have to understand that the spirit of fear comes from the father of lies. Kita harus menyadari bahwa roh ketakutan itu datang dari bapa pendusta. Because 2 Timothy 1 verse 7 says, "For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a self-discipline." Sebab di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. And so when we received the results of my husband's shoulder MRI, ketika kita mendapatkan hasil pemeriksaan MRI suami saya, and it shows that he has a little bit of a tear, that's why he's in a lot of pain. Dia ada sedikit robek di bahunya, oleh karena itu dia selalu dalam kesakitan. But it's something that can hopefully through the time process and by taking care of his shoulder, hopefully it will be able to heal on its own. Dan dengan waktu yang cukup lama diharapkan bahwa robekan tersebut bisa disembuhkan dengan sendirinya. And I heard the impression in my heart, not I heard, but I received the impression in my heart where God is saying, see, why do you have to be so afraid? Dan saya mendapat impresi di dalam hati saya seakan-akan Tuhan berkata, lihatlah, mengapa Anda harus selalu berada dalam ketakutan? For fear does not come from Jesus, but fear comes from the father of lies, which is the devil. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Yesus. Ketakutan itu berasal dari bapa pendusta, yaitu iblis. Therefore, I had to learn to have a self-discipline with Jesus' power, that whenever I feel afraid, immediately I need to say, Lord, I surrender my thoughts. Please change it to a power of love and a self-discipline to get away from this feeling. Oleh karena itu, saya harus memiliki disiplin pribadi supaya setiap kali ketakutan itu datang kepada saya akan menyerahkannya kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang mengubahnya menjadi kekuatan kasih, supaya saya menjadi tidak lagi berada di dalam ketakutan. We can't change our character until we change our mindset. Kita tidak bisa mengubah karakter kita sebelum kita merubah cara berpikir kita. See, when we are controlled by fear, ketika kita dikendalikan oleh rasa takut, we will do everything we can to avoid the punishment that we think is going to happen. Kita akan melakukan segala hal untuk menghindari hukuman yang akan kita dapatkan ketika hal itu terjadi. I remember when I was about 17 years old. Saya ingat ketika saya berumur 17 tahun. I was working at the mall that in a tuxedo department. Saya bekerja di mall di bagian departemen untuk tuxedo. And it was during the prom season where they were at the very peak, busiest time of the year. Dan itu merupakan masa-masa pesta atau prom yang merupakan masa yang paling ramai sepanjang tahun. And during that time in my teenage years, now they don't do it anymore, but all of these high schoolers would rent a tux. Dan pada masa itu semua anak-anak SMA akan datang dan menyewa tuxedo. And it was Friday night. Dan itu adalah malam Jumat. And it was my the team that I was working with was short staff. Dan tim di mana saya bekerja itu sedang kekurangan orang. And my boss asked me if I can work Friday night.
Dan atasan saya bertanya apakah saya bisa bekerja pada Jumat malam. And because I was controlled by fear, Dan karena saya dikendalikan oleh rasa takut, fear of losing my job, ketakutan akan kehilangan pekerjaan saya, fear of disappointing my boss, ketakutan akan mengecewakan atasan saya, I decided to come into work even though my mom says I should not do it. dan saya memutuskan bahwa saya akan datang untuk bekerja walaupun ibu saya sudah melarangnya. Do we do things out of fear? Apakah kita sering melakukan hal karena rasa takut? I remember that night when I was working, I did not feel good. Saya ingat ketika malam itu saya bekerja, saya tidak merasa baik-baik saja. I felt guilty for being there when I know I should not have been there because I could not stand up for what is right. Saya merasa sangat bersalah karena berada di tempat itu karena saya berpikir saya melakukan hal yang benar. When we are choosing to do our actions out of fear, we will do things that we know is not right, but we do it anyway. Kalau kita memilih untuk melakukan suatu hal karena rasa takut dan perasaannya itu, kita akan selalu bersalah karena kita tahu itu bukanlah merupakan hal yang benar. Just like Adam, when he felt fear, the first thing he did was blame his wife in front of God. Seperti Adam, ketika dia takut, dia langsung menyalahkan istrinya di hadapan Tuhan. This is a man that was supposed to be the protector of his wife. Dia harusnya menjadi seorang pria yang melindungi istrinya. But instead, he was the first one that says, it's not my fault, it's her fault. Tetapi Adamlah yang pertama mengatakan bahwa ini bukan salah saya, tetapi salah istri saya. See, fear always want to protect self and only self. Dan rasa takut itu selalu ingin melindungi diri sendiri saja dan selalu diri sendiri. But what about if you're not just driven by fear, but with the rewards that we may have for doing what is good? Tapi kalau bukan ketakutan yang mengendalikan Anda, tetapi imbalanlah yang akan kita terima pada akhirnya nanti. See, we raise our children when they were small to tell them, if you do this, this is your punishment. But if you do good, then you will have rewards. Kita membesarkan anak kita dengan cara kalau Anda melakukan ini, Anda akan mendapat hukuman. Tetapi jika Anda melakukan hal yang ini, Anda akan mendapatkan imbalannya. And that is important for us to teach our children what to do good when they are a small children who cannot think clearly on their own. Dan sangat penting mengajarkan pada anak-anak kita untuk melakukan apa yang baik ketika mereka belum bisa mengerti dengan baik apa yang benar dan salah. Because their brain is not fully mature yet to understand reasoning. Karena otak mereka belum berkembang dengan sempurna untuk memahami pemahaman. But if we as a people are good only because we fear punishment and hope for reward, Albert Einstein says then we are a sorry lot of people indeed. Kalau banyak orang hanya melakukan hal-hal yang baik karena mereka takut akan hukuman dan berharap untuk mendapatkan imbalan, mereka adalah orang-orang yang menyedihkan, menurut Albert Einstein. See, just like the Nazi soldiers during World War II. Seperti prajurit Nazi pada Perang Dunia Kedua, they put all of these Jews inside a gas chamber because they feared the punishment of their captains and the people above them. Seperti para prajurit Nazi yang menempatkan orang-orang Yahudi ke dalam suatu ruangan bergas untuk menghukum mereka karena mereka takut akan atasan mereka akan dihukum.
They have a slave mentality that they do things because they are told, so hoping that if they are good, they will receive a reward. Mereka memiliki mentalitas budak karena mereka takut akan hukuman dan berharap akan mendapatkan imbalan. Is that the way you and I operate? Apakah kita beroperasi sama seperti mereka? Oh, I better do my personal worship or else God cannot bless me. Saya akan melakukan kebaktian atau renungan pribadi saya. Jika tidak, Tuhan tidak akan memberkati saya. I better have my morning prayer or else something bad is going to happen to me because God cannot protect me. Saya harus melakukan doa pagi. Jika tidak, saya akan mendapatkan bencana karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. So we do it because we fear of punishment and hoping for a blessing from the Lord. Jadi kita melakukannya karena kita takut akan hukumannya dan demi mendapatkan berkat dari Tuhan. If we operate on this level, we are actually self-centered in our motive. Kalau kita beroperasi seperti hal tadi, berarti motif kita itu terpaku pada keegoisan diri kita sendiri. Just trying to figure out how I can save myself. Bagaimana kita hanya memfokuskan diri untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. This is the problem. Inilah masalahnya. But the question is, how do I grow from this level of spirituality? Pertanyaannya, bagaimana saya bertumbuh dari level kedewasaan yang ini? What can I do so that I can be freed from fear? Apakah yang harus saya lakukan supaya saya bisa dibebaskan dari rasa takut? So that my actions is not based on the fear of rejection from other people or the fear of losing my benefits. Bagaimana tindakan saya supaya saya tidak takut akan penolakan dari orang lain? Today's devotion, I actually, every day, one of my devotion is to do Jesus is Calling from this book. Renungan pagi saya berasal dari buku Panggilan Yesus. And as I was studying this, today's devotion really hit me in the perfect spot. Renungan pagi ini benar-benar menyerang diri saya sendiri pada tempat yang sangat tepat. The way Sarah Young wrote the devotional is as if Jesus is speaking to me. Pengarang Sarah Young itu menuliskan renungan ini seakan-akan Yesuslah yang berbicara kepada saya. And this is what Jesus is saying to each one of us. Dan inilah perkataan Yesus kepada setiap kita. Open your mind and heart, your entire being, to receive my love in full measure. Bukalah pikiran dan hati Anda, keseluruhan diri Anda untuk menerima kasih Tuhan dalam kepenuhannya. So many of my children, Jesus says, limp through their life starved for love. Banyak anak-anak Tuhan yang lumpuh dalam kehidupannya dan lapar akan kasih-Nya. Are you starving for love? Apakah Anda lapar akan kasih? That's why we are filled with fear. Oleh karena itu kita selalu ketakutan. Therefore, we limp through life instead of having a life of victory. Oleh karena itu kita dilumpuhkan oleh kehidupan dan bukannya memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Our life is a tug of war of unable to overcome the sin that we do over and over again. Kehidupan kita seperti tarik tambang karena kita tidak bisa mengatasi dosa-dosa yang selalu kita ulangi terus-menerus. The reason is because they haven't learned the art of receiving. Alasannya karena mereka belum belajar tentang seni untuk menerima. This is essentially an act of faith. Ini merupakan tindakan iman. It is an act of faith for us to believe that
Jesus loved us with boundless, everlasting love. Dan ini mengatakan bahwa Yesus mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sangat luar biasa. Continues to say, the art of receiving is also a discipline. Seni penerimaan juga merupakan suatu disiplin. Training your mind to trust me, Jesus said. Latihlah pikiranmu untuk mempercayai aku. Coming close to me with confidence. Datanglah mendekat kepadaku dengan kepercayaan diri. See, when we train our mind to trust Jesus, to receive his everlasting love, then we will have the power to overcome sin. Kalau kita melatih pikiran kita untuk mempercayai Yesus dengan kasih-Nya yang kekal, maka kita bisa mengatasi rasa-rasa takut kita. Remember that the evil one is the father of lies. Ingatlah bahwa iblis adalah bapa pendusta. Learn to recognize his deceptive intrusions into your thoughts. Belajarlah untuk mengenali kebohongan-kebohongan yang berusaha masuk ke dalam pikiran-pikiranmu. If you're holding on to worry, if you're holding on to fear, it's because the father of lies is speaking in your thoughts. Kalau Anda selalu bergantung pada rasa khawatir dan takut, itu karena iblislah yang selalu mengganggu pikiran Anda. One of his favorite deception is to undermine your confidence in my unconditional love, Jesus said. Salah satu penipuan kesukaan iblis adalah untuk merendahkan kepercayaan diri Anda di bawah kasih-Ku yang luar biasa. Kasih-Nya yang tidak terbatas. For example, you receive bad news. Oh, it's because Jesus is punishing me. Contohnya kalau kita menerima kabar buruk, kita langsung meresponnya dengan berkata bahwa Yesus sudah menghukum saya. Maybe you're having financial problem. Oh, because Jesus is punishing me. Kalau kita sedang mengalami masalah keuangan dan kita berkata, Yesus sedang menghukum saya. I have not been a good steward. That's why I'm having this issue. Saya tidaklah menjadi hamba-Nya yang baik, oleh karena itu saya mendapatkan masalah ini. Jesus says these are the favorite deceptions of the devil, trying to undermine Jesus' unconditional love to you and me. Inilah penipuan kesukaan iblis yang seringkali diberikan kepada kita supaya tidak kita meragukan kasih Tuhan yang tak terbatas. He said, fight back against these lies. Dan Tuhan berkata, lawanlah balik terhadap semua kebohongan itu. Do not let them go unchallenged. Jangan biarkan semuanya itu tidak dilakukan. Resist the devil in my name, Jesus says. Kita harus bertahan terhadap iblis di dalam nama Yesus. And he will slink away from you. Dan iblis akan pergi dari Anda. Draw near to me. Datanglah mendekat kepadaku. And my presence will envelop you in love. Dan hadirat Tuhan akan membungkus kita dengan kasih-Nya. I need to train myself to have this thinking every single moment of my days. Saya harus melatih diri saya untuk memiliki pemikiran seperti ini setiap harinya. Jesus loves me. God loves me, and I am worthy to receive his full love in full measure. Yesus mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang kekal kepada kita semua. Because 1 John 4 verse 18 says, karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, the only remedy in the illness of fear, salah satu pengobatan di dalam rasa takut is love. Adalah kasih. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear has torment. He that fears is not made perfect in love,
1 John 4 verse 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. The reason why the young people left the church Alasan utama para orang muda meninggalkan gereja is because they have not seen the true love of Jesus. Alasan utama karena mereka tidak melihat kasih yang sebenarnya yang berasal dari Yesus. They saw the things that they cannot do as bunch of rules of do's and don'ts. Mereka melihat untuk aturan-aturan yang ada harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Therefore, they want to be freed from that restriction. Oleh karena itu mereka ingin dibebaskan dari pembatasan-pembatasan itu. Could it be that we have the same type of mindset? Mungkinkah kita juga memiliki cara berpikir yang sama seperti mereka? That we don't feel that we have the freedom to do what we want to do because we are so afraid of punishment. Di mana kita tidak memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan karena kita takut akan hukuman yang akan kita terima. But the Bible says true freedom is true love that we receive from God that will cast out any kind of fear in our heart. Karena kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan yang berdasarkan dari kasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. We have to believe that Jesus says he has loved us with an everlasting love according to Jeremiah 31 verse 3. Berdasarkan Yeremia 31 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. This is the only way that we can move forward to the next level of our spiritual growth. Hanya dengan melalui cara inilah kita bisa melangkah ke dalam langkah berikutnya di dalam kedewasaan spiritual. Your homework for this upcoming week PR untuk kita semua selama sepanjang minggu ini, be in tune with the way you think. Kita harus selalu bersatu dengan apa yang kita pikirkan. No, be in tune means being aware of the way you think. Maksudnya kita menyadari dengan apa yang sedang kita pikirkan. If you feel fear, worry, immediately you need to stop yourself and say, Lord, I don't want to feel this way because you have loved me with an everlasting love. Ketika Anda mulai merasa takut dan merasa khawatir, Anda harus menghilangkan pikiran itu dan berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak mau ada perasaan seperti ini. I no longer want to be a slave to fear and lies of the devil. Saya tidak lagi mau menjadi budak dari rasa takut dan semua kebohongan yang diberikan oleh iblis. But I want to be having full faith in you that you love me with an everlasting love. Therefore, I can have freedom of peace and joy with you. Saya tidak mau lagi dibohongi dengan rasa ketakutan saya, tetapi saya ingin Tuhanlah yang menguasai pikiran saya dengan iman bahwa saya akan memiliki kebebasan di dalam sukacita dan damai sejahtera. In order for us to create a new character, we need to create a new habit. Supaya kita bisa memiliki karakter yang baru, kita harus memiliki kebiasaan yang baru. So let us start with a new way of thinking so we can have a new action, a new habit, a new character. Oleh karena itu kita harus memiliki cara berpikir yang baru supaya kita memiliki tindakan yang baru, kebiasaan yang baru, dan juga karakter yang baru. By the grace of God, let us start from this moment forward. Dengan kasih karunia Tuhan, marilah kita mulai bersama pada saat ini. Amen. Amin. Amin.
Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, di mana PR-nya, saya ingatkan PR-nya dulu deh. Buat minggu depan, PR-nya adalah kita harus peka ya, kita harus aware pada saat kita merasa takut, khawatir, untuk kita segera mengambil secara sadar kita memilih untuk mengatakan bahwa kita bukan lagi slave daripada ketakutan ataupun juga kekhawatiran itu. Karena saat kita sebenarnya mungkin kalau saya pribadi bisa menyimpulkan di saat kita membesarkan, mungkin kita tidak membesar-besarkan, tapi karena tadi yang Irene katakan adalah habit dan lama-lama sudah tidak kita pikir secara sound mind gitu ya, tapi lebih kepada feeling, dan juga feeling itu akhirnya secara terus-menerus kita lakukan sehingga kita udah tidak terpikirkan lagi. Nah, sekarang adalah momen di mana kita disentil ya, kata yang halusnya mungkin disentil atau mungkin kalau sentil terlalu ini ya, mungkin Tuhan Yesus menempukkan tangannya di atas bahu kita. Hey, ingat, kalau kamu sudah selagi ketakutan ataupun juga khawatir, maka kita secara sadar untuk memilih, kita memulai dengan cara berpikir yang baru, sehingga cara berpikir yang baru itu tadi Irene juga mengatakan di-train ya, untuk kita didik, kita latih. Jadi diri kita sendiri memohon Roh Kudus pastinya untuk melatih sehingga adanya kebiasaan baru. Sebenarnya saya jadi mengingat waktu itu ikut seminar ya, waktu itu dengar Dr. Grace Lego Rantung. Jadi di otak kita itu katanya memori untuk melakukan, misalnya kita ada satu habit yang sudah kita lakukan, jadi di otak kita tuh banyak kayak cabang-cabang gitu. Nah, ini adalah sudah kita lakukan terus-menerus, mungkin bahkan puluhan tahun ya gitu. Nah, jadi kita tidak terfokus oleh kebiasaan kita ini, tapi kita harus membuat sesuatu atau membuat jalur baru, dan itu adalah kebiasaan yang baru. Jadi otak kita itu luar biasa diciptakan oleh Tuhan ya, karena kebiasaan ini sudah terjadi dan kita harus melakukan yang baru. Dan kalau misalnya juga pernah sering mungkin beberapa dari kita mengatakan apa itu Irene, yang orang Indian ya, bahwa di dalam diri kita itu siapa yang kita feeding gitu ya, feeding si istilahnya ketakutan itu yang kita feeding terus, atau kita feeding bahwa saat ini kita sudah tahu bahwa ketakutan dan juga kekhawatiran itu adalah dari siapa? Father of lies. Dan siapa yang ada di dalam diri kita? Kita katakan bahwa Roh Kudus ataupun juga Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Untuk itu tidak ada yang tidak mungkin diubah, yang untuk tidak diubahkan kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ini ada contoh mungkin yang paling jelas, yang paling pasti masing-masing kita juga punya ya, baik itu diri kita ataupun juga orang lain yang kita lihat. Ada seseorang penjudi yang akhirnya bertobat, dan sampai dia meninggal, dia tidak pernah berjudi, ataupun juga merokok, alkohol, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan itu pencipta kita, kita bisa stop dengan kebiasaan kita satu hal, maka pertanyaannya, apa Tuhan tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lain? Bisa. Pasti bisa. Oke, ada yang mau menanggapi mungkin dari pembahasan kita malam hari ini? Mungkin ada yang pernah merasakan bahwa takut ya, mungkin awalnya hanya merasa aduh serem nih atau takut, atau misalnya saya nggak tahu, di sini pasti ada juga yang mungkin anak-anaknya sudah menikah, pasti ada khawatir mungkin ya pada saat mereka memilih
pacar dulu kali ya, pilih pacar. Aduh, kok sepertinya orang tua merasa ini dan itu. Lalu akhirnya ketakutan, kekhawatiran itu mungkin bertumbuh menjadi semakin besar dan mengalami bahwa pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan, itu semua diangkat dan sukses bisa dikatakan ya untuk mengatasi ketakutan itu bersama dengan Tuhan. Atau ada ketakutan-ketakutan yang lain yang rasanya nggak mungkin deh, sering ya kita bilang begitu ya, bahwa kayaknya nggak mungkin deh aku kuat, nggak bisa deh ini berubah, ini aku. Ada, ini Cindela udah buka mic ya, Cindy? Mungkin ada yang mau di-sharing, Cindy? Silakan. Sebenarnya device satu lagi sih Kak, yang satu audio. Tapi sebenarnya ada juga pertanyaan yang mungkin tadi dibahas juga. Tadi kan tentang motif bangun pagi. Ternyata kalau misalnya kita selalu bangun pagi, devotion pagi itu selalu bilang, ayo kita renungan pagi biar nanti pagi buat siangnya, buat selanjutnya sepanjang hari kita memang nggak berantakan gitu kan. Ternyata ada juga orang bilang kalau misalnya saya nggak renungan pagi, nanti tiba-tiba siangnya bakal berantakan dan benar banyak masalah gitu kan. Memang tadi sempat disinggung tentang renungan pagi itu. Terus ternyata dari yang penjelasan tadi ternyata ada satu motif yang salah, berarti ya nggak boleh kita renungan pagi motifnya untuk wah harus renungan pagi nih, kalau enggak nanti bakal sepanjang hari berantakan gitu kan. Terus bagaimana sih sekarang harusnya motif apa yang harus kita punya untuk renungan pagi ini, untuk kita punya pikiran, wah ini renungan pagi seharusnya motif apa yang harus kita pakai dan gimana caranya kita bisa bersama Tuhan pada pagi hari. Mungkin orang-orang muda juga kadang, aduh renungan pagi kalau misalnya nggak ada yang ngikat gitu kan, misalnya nggak ada jadwal pagi untuk misalnya bawa renungan pagi gitu kan, bakal nggak ada gitu, udahlah tidur lagi gitu kan. Tapi bagaimana biar kita punya konsisten renungan pagi, buat kita nggak ketakutan bahwa kita tadi seperti tadi dihukum lah atau dan lain-lainnya gitu kan. Motif apa yang harusnya kita miliki sebagai orang muda? Mungkin itu aja yang aku tanyakan. That's a great question, Cindy, and I believe is a very important question. Pertanyaan yang sangat baik, Cindy, dan saya rasa ini pertanyaan yang sangat penting. Love, I believe, is the only true motivation. Kasih merupakan motivasi kita yang sesungguhnya. Why do I want to spend time with Jesus in the morning? Is because I want to receive his love and I want to learn more about his love. Alasan utama kita menghabiskan waktu renungan pagi dengan Tuhan karena saya ingin menerima kasih Tuhan yang tak terbatas itu pada pagi hari. For example, I love spending time with my husband and my boys. Contohnya, saya senang menghabiskan waktu bersama dengan suami dan anak-anak saya. You don't have to force me to spend time with them. Kamu tidak perlu memaksa saya untuk menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Why? Because it is an enjoyable time for me. Mengapa? Karena itu merupakan waktu yang menyenangkan bagi saya. And that's how it is with us. Is it an enjoyable time to spend in reading God's word because we enjoy being with him. Dan itu juga merupakan waktu yang menyenangkan bagi kita untuk menghabiskan waktu dengan Yesus dengan membaca firman-Nya. But when we look at spending time in reading God's word as a fear because we're afraid of punishment from him, tapi kalau kita melihat bahwa renungan pagi dengan Yesus merupakan suatu hal yang kalau kita tidak lakukan akan terjadi hal yang buruk. So our mindset is, I'm going to give 15 minutes to worship. And we keep on looking at the clock. Is it 15 minutes yet? Is it time yet? Is it, it's like our focus is just doing the duty without enjoying the time. Contohnya kalau kita membatasi waktu 15 menit untuk renungan, kita ketika renungan akan terus-menerus melihat waktu. Apakah sudah 15 menit?
sehingga kita melakukannya karena tugas, bukan karena kita menikmatinya. But if we look at it as, you know what, this is the time where Jesus can just show me how much he loves me. I'm just going to take my time and I'm going to enjoy this moment. Then we can see the joy in it. Tetapi kalau kita melihatnya bahwa kita renungan pagi dengan Tuhan, bahwa kita menunggu Tuhan membuka kasih-Nya kepada kita dan kita benar-benar menikmatinya, maka kita akan terus menikmati renungan itu setiap saat. Then before you know it, it's been an hour that you spent time with Jesus and you're like, whoa, where did that time go? Dan tanpa Anda sadari, ternyata Anda sudah menghabiskan 1 jam renungan bersama dengan Tuhan dan tanpa Anda sadari. I hope that answers your question, Cindy. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan Anda, Cindy. Oke ya, Cindy. Oke, mungkin yang tadinya itu memang sering sekali ya, saya juga mendengar bahwa, aduh kalau nggak renungan pagi, 1 harian itu pasti ada aja gitu. Tapi mungkin motif yang seperti itu terdengarnya kan menjadi apa ya, sesuatu yang mungkin menakutkan secara halus ya. Tapi kalau yang tadi dikatakan oleh Irene bahwa karena kita pada saat melakukan renungan pagi itu dengan enjoy, maka sebenarnya kita juga dalam menghadapi hari-hari kita lebih tenang gitu ya. Jadi apa ya? Karena mungkin kita dari kecil juga lebih sering seperti itu ya, Irene. Mungkin dari kecil misalnya kita pegang pisau gitu, jangan gitu kan, semua jangan gitu kan. Tapi kalau misalnya apa ya istilahnya, memang itu dari kata-kata ya awalnya ya, tapi dikatakan disampaikan lebih dengan yang joyful tadi ya. Kalau kita memiliki, sebenarnya kalau kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dari waktu pagi, 1 harian itu pun even the worst thing happen gitu, itu akan kembali secara automatically ya, kalau tadi dikatakan karena udah jadi habit ya, setiap pagi baca renung itu kayak ada yang memori kita tuh kayak menarik gitu, bahwa misalnya firman Tuhan yang kita dengar bahkan bukan hanya ayat tadi pagi, ayat yang sebelum-sebelumnya itu bisa keluar. Memang itulah sama dengan kalau kita apa ya, kayak kita jatuh cinta, kan kita inget gitu, how sweet gitu ya, atau pada saat kita merasakan pelukan dari ibu kita, dari itulah sebenarnya yang mungkin kita yuk gitu ya, kita yuk secara sadar kita pilih dan kita ulang-ulang gitu, mungkin seperti itu ya, Rin. Jadi inilah the beauty gitu ya, dengan kita mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, dengan kita mengenal Dia lagi dengan cinta kasih-Nya, progresif faith, iman kita itu memang progressively. Jadi kita juga nggak juga sampai sekarang nanti kalau ada teman kita atau kenalan kita yang bicara, ya hari-hari gue langsung kita babat, nggak kayak gitu, nggak juga gitu ya. Tapi pada saat kita mendengar kayak gitu ya, kalau Tuhan izinkan kita dikasih waktu untuk bicara, ya kita bisa ngobrol gitu ya, seperti ini gitu kan. Tapi memang pada beberapa orang sering sekali memang saya juga dengar bahwa aduh pokoknya kalau nggak ketemu Tuhan Yesus pagi-pagi berantakan deh hidup saya gitu kan ya. Nah sekarang bagi kita yang untuk Cindy yang sebagai orang muda ya, jadi bisa juga menyampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman gitu. Mungkin lebih seperti itu juga ya. Dan sudah saya sudah lihat ini hampir jam sudah lewat dari jam 9 malam. Mungkin satu lagi boleh? Hai Kak, silakan Kak, apa kabar? Baik, sorry tadi saya sambil jalan tapi sempat ngikut tadi lagi dari Jati Asih. Nah ini yang saya cobaan tadi ya, tentang nggak mesti penunggu pagi aja, apapun kadang-kadang kita lakukan, kita berpikir kalau kita nggak lakukan nanti kok jadinya ada sesuatu deh yang nggak benar. Nah itu kan jadi kayak keikat ke ke tindakan ya, legalis gitu ya. Jadi sepertinya kita
ketakutan kalau kita nggak lakukan, kalau kita nggak, misalnya kita mau berdoa, kadang-kadang udah terlalu capek, kita tidur, nanti gini, terus kita paksakan duduk misalnya. Jadi kadang-kadang karena kita dibilang tadi harus begini, hari Sabat begini, jadinya nggak enjoy. Kalau saya ngelihatnya makin lama gitu ya, makin nambah umur, saya lihat bagaimana kita memprioritaskan Tuhan aja. Jadi gini, begitu kita bangun, kita kan tentu berterima kasih. Terus sudah itu kita bilang, saat kita mau saat teduh, Tuhan berbicaralah, hamba-Mu siap mendengar. Itu karena kita rasa kayak kita ngisi batu ya, kalau kita salah, kita isi air dulu kan berantakan, tapi batu lebih besar, kerikil, pasir, baru terakhirnya air. Itu jadi sequence prioritas aja. Kita jadi ngerasa, kalau itu udah kita biasakan, jadi tadi katanya habit, terus jadi attitude, karakter, terus itu destiny kita di situ kan, kita akhirnya jadi merasa seperti kompas gitu ya, kalau nggak di kemanapun kita diputar pasti ke situ, karena udah jadi karakter ya, sudah berakar gitu. Jadi bukan karena rasa takut dihukum, karena udah jadi suatu needs, kayak ada yang kurang gitu, jadi merupakan nafas hidup. Makanya motifnya itu yang kita lihat sendiri, artinya memang kita punya needs untuk diisi dulu dengan sequence yang benar gitu. Nutrisi rohaninya dulu diisi, baru sesudah itu kok ringan gitu. Walaupun kita bilang kita buru-buru, tapi justru lebih berantakan gitu rasanya, karena sequence tadi itu batunya yang besar dulu kita isi prioritas, baru nanti nyusul yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah sampai di level itu, rasanya memang nggak ada beban gitu ya, karena kita lakukan itu karena rasa kasih, ingin gitu, namanya kita komunikasi, sampai kayak kita mendial HP aja kita backbone di sini, dan switching otak kita bisa koneksi kan, berkomunikasi sama Tuhan kan begitu. Jadi kita kasih sinyal, Tuhan I need you, please talk to me gitu. Jadi kita kasih sinyal ke dia gitu kan, terus dia datang berbicara, bukan kita bikin dia mesin pemenuh kebutuhan kita aja, berkati saya supaya anak-anak nanti di sekolah gini itu kan searah. Tapi kali ini kita bilang, Tuhan saya sangat butuh, ya kita kasih tanda gitu, sinyal, terus dia yang berbicara, dia atur kita gitu. Tapi bukan atur seperti dia ngatur kamu harus belok kiri belok kanan, bukan gitu. Kita punya hak pilih, privilege ada, tapi artinya kita dikasih hikmat gitu, supaya ada radarnya itu kan, tahu mau harus kemana gitu secara. Nah, terus yang kedua tentang growing itu, saya pikir juga gini, kalau growing kan seolah misalnya growing, padahal kadang-kadang kita ke riset, benar-benar lebih rendah dari yang sebelumnya, tapi karena kita progresif itu growingnya kayak pohon aja, patah kan bisa bertunas lagi gitu. Namanya kita juga hidup, nggak mungkin kita begini terus gitu. Kadang memang riaknya begini, tapi kan kurva besarnya harusnya inclining terus gitu. Walaupun kita pernah gini jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi gitu. Jadi growing in Christ itu kadang-kadang babak belur juga gitu. Tapi kan kita grow-nya itu terus karena kita makin mengalami hidup bersama dia itu. Jadi walaupun ada topan badai, tunasnya pernah patah, ya growing itu kan artinya bertumbuh. Masalah bertumbuh itu kan bukan berarti nggak pernah patah. Nah gitu. Jadi encourage banget ya yang dibilang growing. Jadi kalau kita hanya pasif, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, itu rasanya hidup ini jadi gini. Tapi kalau growing kita ambil opsi untuk melakukan sesuatu, kalaupun salah, dari kita bisa bangkit lagi gitu. Jadi ada progresif aksi tindakan yang kita lakukan, bukan duduk manis, pokoknya saya nggak mencuri, saya nggak bohong, saya nggak ini gitu. Tetapi kita aktif dalam kehidupan kita hari-hari dengan resiko memang salah, ada konsekuensi salah dalam tindakan yang kita pilih gitu. Baik keputusan bisnis atau apapun lah, pasti ada aja salah. Memasukkan anak ke sekolah mana atau bagaimana gitu kan, pasti aja ada konsekuensi risk di situ. Tapi kalau dasarnya benar-benar sudah serahkan pada Tuhan, kelihatan seperti gagal pun nanti Tuhan akan bantu, kok ujungnya jadi benar gitu. Jadi itulah yang saya bisa dapat ya tentang growing tadi.
bahwa terus ulang jadi habit itu jadi benar-benar attitude kita ya, jadi karakter. Thank you semuanya. Sorry kepanjangan. Thank you, Kak Meka. Yes, that is absolutely right what you just said. Ya benar, apalagi tadi pas Kak Meike bilang kadang-kadang kita suka keriset ya. tapi itulah the beauty ya, balik lagi ya, ada di dalam Tuhan bahwa kerisetnya kita itu kita percaya selalu menuju ke atas lah ya kita. Jadi keriset tapi untuk better gitu ya. Dan tadi karena dibilang growing, which is true gitu. Kalau misalnya kadang kita patah ya, ataupun juga mungkin ada hal yang tidak baik, itu kan nggak enak ya. Kalau bahasa Betawinya dipotek, ya dipetik gitu, untuk dibuang. But growing itu juga ya, Irene, saya berpikir seperti tanaman, dia perlu sinar ya. Jadi makanya kan ada tanaman yang sampai harus ditahan ya biar dia nggak ke kiri ke kanan, kan dia harus dapat sinar itu tadi. Jadi itulah gunanya juga kita selalu mengisi dengan renungan pagi, kita beribadah, berdoa, Bible study, supaya growing-nya itu memang menuju kepada terang Kristus. Itu sih yang bisa mungkin kita dapatkan juga malam hari ini. Dan yang pasti harus dilepaskan ya dari, kalau saya lihat di sini adalah bersama Tuhan Yesus itu bukanlah sesuatu yang mengintimidasi. Dan saya rasa tadi Irene mengangkat untuk orang muda, kita kejar-kejaran sekarang soalnya sama orang muda ya, bahwa informasi di luar sana, apa yang ditawarkan dunia itu memang sangat menarik, Irene. Jadi kalau kita masih pakai cara kita dulu seperti tadi Arya bilang, udah baca renungan pagi belum? Udah berdoa belum? Udah ini, I did that. Sampai waktu itu Irene pernah ada sesi seperti ini juga sebenarnya. Ya baru, oh no gitu ya. Jadi gimana dia lihat Yesus, sementara kita nanyainnya aja udah begini-begini. Gitu kan ya. So, yes, ini memang satu hal yang memprihatinkan dan serius. Bagaimana kita kita memperlakukan orang muda kita, baik itu anak kita ataupun juga orang muda yang ada di gereja, di jemaat kita, itu juga akan mempengaruhi bagaimana mereka ke depannya. Jadi marilah kita saling mengingatkan untuk bagaimana kita berhadapan dengan orang muda kita, agar supaya yang mereka lihat itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus juga kan kita nggak bikin salah langsung gitu ya. Apa saya bilang? Ya aduh gitu kan. Oke, saya rasa untuk malam hari ini Irene boleh closing statement Irene, dan kita akan bertemu di minggu depan. Silakan Irene. Well, there are different process of spiritual growth, and we just covered the very first basic one tonight. Ada berbagai proses dalam kedewasaan spiritual dan kita baru membahas pada level pertama malam hari ini. And in each process, we need to really take a look at ourselves. Is this the way I operate? Dan dalam setiap levelnya itu kita harus melihat apakah kita beroperasi seperti ini. And I have to say that there are times where I operate this way. Dan saya harus katakan bahwa saya seringkali juga beroperasi seperti itu. And the beauty of it is Jesus meets us where we are, but he wants to continually help us grow so that we can be more like him. Yang indahnya dalam kedewasaan spiritual itu bahwa Yesuslah yang menemui kita dalam setiap level kehidupan spiritual kita, dan dialah yang akan membimbing kita dalam kedewasaan seperti yang dia hendaki. So if we realize that we are imprisoned by certain lies that the devil has told us, these spiritual levels will help us to unloosen all those lies that we have believed as truth. Kalau kita bisa melihat di mana kita berada dan kita mengundang Yesus, maka kita akan lebih percaya kepada Dia dan kita tidak lagi terbelenggu oleh kebohongan-kebohongan yang diberikan oleh iblis kepada kita.
So please come back next week and we're going to take a look at the second level of spiritual maturity. Kita akan kembali lagi minggu depan dan kita akan membahas level kedua dalam kedewasaan spiritual. But for this week, don't forget your homework of being aware of your thought pattern, and if it's fear or reward that's your motivation, ask the Lord to change it so that it will be love that is your motivation. Dan kita harus fokus kepada PR sepanjang minggu ini, bahwa kita harus menyadari pola berpikir kita. Apabila kita selalu merasa takut dan khawatir, kita harus mengubahnya dengan kasih yang menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Before we close, is there any prayer requests that we need to pray for? Sebelum kita akhiri, apakah ada permintaan doa? How is Miu's interview? Oh ya, praise the Lord, thank you. She got it, gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk doanya. However, masih terus mohon didoakan untuk perguruan tinggi negeri, Irene. Kalau yang kemarin kan swasta ya. Jadi ya banyak so many factors that we need to pray for, gitu. Ya, mungkin salah satunya because sometimes the test is on Sabbath day. Yes, see, that's a fear factor. What am I going to do it? Yeah. Because I'm afraid that I will not be able to progress in my studies. Yes, it is true. Anyway, I need more prayers juga untuk Miucia, kemudian untuk Stephen, untuk didoakan untuk mendapatkan dokter yang tepat, karena ya dia merasakan ada perutnya sudah berapa ya, 1 minggu 2 minggu mungkin tidak enak, tapi belum dapat dokter yang bisa tatap muka ya, masih dari online, jadi masih mencari dokter. Kemudian untuk Oma Vice, Tante Kikis mom, untuk ya lebih pulih dalam kesehatannya. Kemudian juga there is another one actually. Kok I lupa ya. Mungkin ada yang lain. Oke, dari Cecilia, Mem Cecilia, and Stephen's birthday. Oh, happy birthday untuk anaknya. Thank you, Mem. So 17 years old. Oh iya, 17 tahun. Stephen nama anaknya Cecilia. Today is his birthday. So we will pray for him, and of course for Cecilia and Sir Rick's spiritual journey. And then untuk Ibu Glinawati, Mrs. Satori Mrs. is still Satori. in ICU. Still in ICU, Tante? Oh, Yes, okay. and the doctor has given up hope. Oh, the doctors cannot do anything. So let's just pray for her. If there's any miracle or, Okay. Okay, Mrs. Satori. And also Irene, this is the same from last week, Kak Marlin ya. Marlin. How is the sekarang operation? Ya, operation kan sudah. Sekarang di radiasi ya. Karena last week dia testify ditemukan 5 atau 6 titik, dan ya she might, kalau menurut dokter hasil itu bisa membuat lumpuh. Tapi ya dia masih terus semangat, sukacita untuk menjalankan radiasi dan nantinya kemo. Okay, I'm sorry. Dia sakit apa? Cancer. Cancer. Kemarin ya. Cancer di mana? Breast cancer. Tapi it's already ini apa namanya? Metastase ya. Mm-hmm.
Oke, Marlin. Dan boleh untuk anak namanya Pua. Oh yeah. You know anaknya Ina. Okay, please pray How's for Pua doing? She will get a treatment in Solo. So I think, I don't know, this week or next week or next month, but they're in the middle of preparing everything, and praise the Lord. Mereka juga sudah dapat rumah untuk treatmentnya yang ya masih belum tahu ya Irene berapa lama, tapi ya supaya terapisnya juga, you know, and untuk financialnya juga semua untuk Pua. And ada lagi Kameke apa? Nah, the same with ini kan Melissa itu former classmate-nya Mio, dia sama kelas 12. So actually she apply ini ke psikologinya UI, tapi masalahnya Melissa itu kan IPA. Sementara kalau UI psikolognya harus dari IPS, jadi dia transpose belajar sendiri IPS-nya. Dia inginnya ke UI kan, State University. Seandainya kalau dan lain-lain itu dari IPA psikolognya. Oh, temen aku dulu IPA loh, psikologi di UI. Sekarang berubah ya? Jadi IPS, sosial. Oke. Jadi dia belajar sendiri IPS-nya. Dia beli buku dari online, dia belajar sendiri IPS-nya. Karena dia kan IPA selama ini ya. Jadi karena dia memang passion-nya pengen ke UI katanya. Oh, berubah ya berarti ya sih. Ya, itulah government kita. Apa namanya? Aturan-aturan yang berubah. Melissa, namanya Melissa, Irene, anak dari Kameke. Ya. Kalau Madeline dia kelas 3 SMP ingin ini apply ngikutin jejak kakaknya di SMA 48, tapi ya kita lihat yang terbaik kan ini ya. Arahkan kemana. Madeline yang last time juga pernah didoakan Irene yang setelah corona agak sedikit apa ya ada dibilang apa ya jadi supaya dia bisa lebih semangat kembali fokus seperti dulu karena ketinggalan 3 minggu itu Irene, jadi untuk catching up lagi dengan pelajarannya challenging karena secara realistiknya kan sudah ketinggalan. Jadi kalau ditambah dengan worriness atau merasa sudah ketinggalan, makin takut kan daya tangkapnya juga makin turun, ya makin tertinggal gitu. Harusnya kan quantum leap ya, ngejar yang ketinggalan, tapi mungkin kan namanya remaja masih ya butuh waktu untuk ini. Ya, recovery lagi untuk semangat. Ngebus dirinya sendiri itu. Walaupun selalu bilang percaya sama Tuhan, percaya, tapi dalam ininya kan masih kelihatan ragu. Ya, nggak usah anak-anak, orang tua juga masih gitu. Oke, dan untuk semua yang hadir, kesehatan dan dalam pelayanan di tempat, di keluarga, di gereja ataupun di masyarakat ya Irene ya. Oke. Salah. Ada lagi yang lain? Saya rasa sudah tidak ada ya. Oh, ini ada Tante Lita. Hai Tante Lita. Yang waktu itu Irene anak-anaknya untuk anak-anak dari Tante Lita. Dan tadi saya lihat ada Firna. Firna is already here, Irene. Yay. Udah safely landed in Jakarta. Ya, itu sih so far yang saya tahu ya. Oh, okay. Can you please also pray for my mom? She's here, Ibu Inge. She gets a problem with, sekarang lagi jalanin terapi untuk back pain-nya. So hopefully bisa menjadi lebih baik. Iya. Dan kita semua bisa bertemu kembali minggu depan. And praise the Lord untuk
aku ya Alen ya. Sorry, Irene, kindly unmute first. Yes. Thank you. And one more, sorry, for Kristo ya, Irene. Kristo udah flying out. Yes, flying out from Jakarta. Oh. Today, I think today, but I don't know the time ya. Tapi ya, untuk Kristo dan Tante Chenny. Okay. Oh, they're traveling together? Yes, they're together. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you for opening up our eyes to realize where we are in our spiritual walk. Father, most of us, including me, did not even realize that we have a slavery mentality, that we are actually under a hypnotic sense that we do things out of fear of punishment, or we do things because we're hoping for your blessing. But dear Lord, you do not operate like a slave master. In fact, you call us our children. You want us to call you our Father. So, Father, please help us to change our mindset, to take away the fear out of our heart, to release us from this bondage that the father of lies has put us in. And dear Lord, we do things that we know is not right only because we are afraid of the consequences that will happen. And most often, we spend time with you only because we're afraid that you would not protect us or you would not bless us unless we are with you. So, Father, please help us to change this wrong mindset. You love us with an everlasting love. Help us to receive this love with all our heart, our mind, and our soul, because perfect love casts out all fears. And you give us the power of love and also the power to overcome with your strength and your grace. So, Father, as we go on into our lives, starting from today, help us to be aware of these things that are holding us down so that we can make changes in the way we think. So it would change our actions, our habit, our character, and that through your grace, with gladness in our heart and love in our heart, we'll be able to be together with you throughout eternity in the kingdom of heaven. And Father, while we are here, while we go through our own personal struggles, while there are so many obstacles and pain that we have to go through, we have special requests which we need your help. Dear Lord, please be with Stephen in a special way, who is looking for a doctor for the problem that he has with his stomach. Please direct him to the right physician who can help him with the healing process. And please continue to be with Oma Feature, who is in her golden years. Please give her strength and help her, dear Lord, if it is your will, to be free from pain so that she may be able to enjoy the rest of her life. And dear Lord, please continue also to be with Mrs. Satori, who is in ICU, Kak Marlin, who is battling cancer, Istra also, who's battling cancer, and also Miranda's mom, who is in the process of trying to be healed. Dear Lord, you know each of their condition. You know the struggles that they're going through. So we ask for an outpouring of your healing mercy to each one of them so that they may be able to receive this blessing from you. And dear Lord, as you know that Stephen is celebrating his 17th birthday, Father, please bless him with a heart
that is recipient to your love, so that he will be able to love you with a love that is not because of force, but because he wants to. And the same with all of our children, dear Lord. You know the spiritual journey that they're going through. Please, Father, be with every single young people that is listening to this, and even our children who may not be listening to this program. Father, please win them with your love, so that they will obey you because of love. And this is the same request that I have for Tantalita's children, so that they may be won by your love. And dear Lord, please continue to be with Cecilia and Rick's spiritual journey. Please continue to guide them. And please be with Pua. As you know, she's going to start treatment in Solo, and her family is trying to be prepared for this journey in her life. Dear Lord, I know that you have been there for their family. You have done so many miracles for this family, and I believe you will continue to show them that you are a God who will always be there for them no matter what. Please continue to be with Melissa and Miyu with their education. Help them, Father, to do what is right in your sight, to bring you honor and glory, not to themselves only. And please be with Madeline. Help her, dear Lord, to be encouraged that with you, she can do all things. With you, she will be able to receive wisdom, so that she will continue with her study with the way she used to be before. And Father, as you know, Cristo and Tanta Jenny is on their way to come to the US. Dear Lord, please give them travel mercy and help them to continue to be in good health, so that they'll be able to enjoy their journey here. And please be with each one of us and our health issues, dear Lord. Help us to be able to continue to be in good health, so that we can come back next week and we will be able to study more about where we are in our spiritual journey, so that with your help, we can continue to grow. Thank you, Father, for this opportunity that we can come to you in prayer. We can boldly come to your throne of grace because of what Jesus has done for each of our lives. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. Well, Thank you. good night, and we look forward to seeing you again next week. May God bless you. Hai Tante Lita. Thank you, Erin. God bless you all. Ada pertanyaan untuk Miranda. Miranda, can I Iya, ask a question? Iya, Tante. Ini Miranda kan bilang di recording ya. Iya. So ada link yang bisa so kita bisa ulang lagi